Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa sholatu wassalamu ala nabina Muhammadin. Wa sholatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semangat amma qala Allah taala fil Qur'anil Karim rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ibu-ibu rebananya jangan dimasukin. Kalau saya nyanyi ibu gebuk. Tapi vokalis jangan ikutan nyanyi. Suara saya hilang. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya bisa datang ke tempat yang berkah ini. Masya Allah tabarakallah. Judulnya keren banget. Siapa sih yang bikin judul? Menjadi muslimah penjaga surga, menguatkan iman, akhlak dan peran di era modern. Siapa yang ngasih judul? Tepuk tangan dulu untuk yang ngasih tema nih hari ini. Masya Allah. Keren-keren banget ya. Di sini kita luas dengan tenda yang cakep. Di sana ada sawah, ada pohon-pohon ya. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat bersaudara, nikmat ngaji, bermajlis taklim dengan Miftahul Jannah. Mudah-mudahan yang datang, yang ke tempat, yang pengurus, yang repot, semuanya kita doain biar pada berkah rezekinya, dimudahin urusannya, disolehkan anak cucunya, disakinahkan keluarganya, disembuhkan sakit-sakitnya. Karena sakit itu mahal ya Bu ya. Bu, sakit mahal nggak? Sakit itu mahal. Sehat itu juga mahal. Yang paling mahal lagi sehat disakitin. Serem banget ya. Ini lagi sehat disakitin kan kita sedih ya. Mudah-mudahan kita pada sehat semuanya di sini. Yang sakit pada sembuh, yang sakit kakinya hilang sakitnya, yang sakit puyeng hilang puyengnya, yang sakit gigi hilang giginya. Amin. Alamin. Poompong ya Pak ya. Mudah-mudahan kita semuanya kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi yang tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongannya dengan izin Allah Subhanahu. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni Allah. Gak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali semuanya hanya dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Di hari ini kita ngajinya 3 niat ya. 1 milad, ulang tahun. Yang kedua santunan. Yang ketiga apa nih Kak? Milad, santunan, kajian, nyanyi. Nyanyi kan tadi ada nyanyinya. Ulang tahun. Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan kita semuanya pada berkah pokoknya intinya ya. Yang kami hormati, yang terhormat, yang kami hormati Bapak Muhammad Rais selaku Ketua DKM Masjid Miftahul Jannah. Mana orangnya? Muhammad Rais. Oh, namanya aja di kepala Rais. Masya Allah ya. Yang terhormat Wakif Masjid Miftahul Jannah Bapak Haji Rempi Pahlevi SE. Mana orangnya? Oh lagi di jalan, OTW. On the way. Bapak Haji Muhammad Ainul Yakin SSY MAP selaku Dewan Penasihat Masjid Miftahul Jannah lagi jalan juga. Juga kepada Ibu Suherni SH Ketua Majelis Taklim Miftahul Jannah lagi jalan juga. Apa tadi ada di sini? Mana orangnya? Ibu Suhemi apa Suherni? Ibu Suherni. Alhamdulillah Ibu Suherni, terima kasih saya sudah diundang ya. Yang kami hormati juga Lurah Rempoa Bapak Hendra Pratama SE. Lurah, Masya Allah. Nanti undang saya ke kelurahan ya Pak, awas loh. Dan juga kepada Camat Kecamatan Ciputa Timur Bapak Rastra Yudatama OTW. Lagi acara, lagi sibuk ya. Dan juga Ketua Majelis Taklim Hidayah Kelurahan Rempoa Ibu Hajah Muani.
Mana orangnya? Dan semuanya tidak disebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, tokoh masyarakat semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, dan juga anak-anak daripada yatim dan duafa ya, juga rebana. Dari mana nih bunda sayang? Bukan Miftahul Jannah. Dari mana? Oh Cassandra. Oh Cassandra, kayak judul film ono ya. Jadi kita kumpul di sini karena cinta sama Nabi, ada santunan, ada kajian, ada milad. Karena kita cinta sama rebana siap cinta sama Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rofi asa niwadaroji. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Jeng 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 jeng. Nah, itu maksudnya. Tepuk tangan dong buat rebananya, keren banget. Kita kagak latihan bisa ya. Bu Ustazah, pimpinan Ustazah siapa nih? Oh Bu Ustazah Yani, Masya Allah, terima kasih Bu Yani. Dan Bapak juga tadi yang konvoin saya tadi nelpon, ini gimana jalanannya kecil, saya lewat mana? Katanya di bimbing, di iringi gitu loh. Kita kalau kagak gitu kita bingung mana jalanannya nih ya. Masya Allah, ternyata dari jalan yang kecil gede itu jalanan lucu ya, kecil gede gitu. Iya, kayak setan kan bisa kecil gede kan. Setan kalau kita buat ngomong astagfirullahalazim, setannya tasogoro mengecil. Kalau kita ngomong resek nih, setannya ta'azoma membesar. Lalu pas tadi saya masuk, jalanan kecil gede. Kanovi, mana Kanovi yang menjadi wasilah saya datang ke sini, Ibu Novi Sapri ya namanya ya. Ya benar nggak sih? Iya. Di situ Novi Rempoa saya tulis. Saya Novi banyak, ada Novi Cinta, Novi Cipadu, Novi Rempoa, Novi Cibubur, banyak banget sama Novi. Bingung saya jadinya. Bapak mohon izin untuk bunda-bunda yang CCM cantik manja. Untuk bapak-bapak GGS ganteng soleh. Punten, aduh di sini kita bukan mau ngajarin atau menggurui, enggak, kita di sini saling happy ya Bu ya. Karena ada milad di Miftahul Jannah kunci surga, ada santunan, mudah-mudahan doa-doa anak-anak kita semua nih memberikan keistiqomahan untuk majelis taklim kita Miftahul Jannah. Tetap semangat, mau datangnya dikit, mau datang banyak, tetap semangat. The show must go on. Majelis taklim begitu emang, kadang dikit, kadang banyak, begitu emang. Dan yang terakhir adalah kita adalah kajian. Dan juga buat tim Sound System, terima kasih Sound. Soundnya bagus banget, keren. Dari Sound mana nih? Sound Systemnya keren, ya Masya Allah, hebat. Alhamdulillah. Buah semangka baru dipetik. Gak nyangka yang datang cantik-cantik. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau yang bapak-bapak tadi kan GGS, ganteng-ganteng soleh. Makan sekoteng di atas mimbar. Bapak-bapak ganteng apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Tadi ibu di belakang bilang gini, di sini kita nih orang Betawi katanya, sama kayak Bu Umi Lulung. Saya bukan Betawi sebenarnya, saya NTB. Yang Betawi suami. Cuman kita ngomongnya Betawi karena dulu kita di Roblong tinggalnya. Roblong ane ente. Nah, gitu ya, alhamdulillah. Makan bubur kacang ijo panas-panas. Seragam ijo belum pada lunas. Gue juga ijo. Kalau aku mah sorry ya, endorse. Baik Bunda, hari ini langsung aja. Pertama kalau kita ngaji, kata guru saya, kita harus gembira dulu. Karena kalau gembira, otak kita terbuka, ilmunya masuk. Jadi segala masalah yang ada di rumah, dimanapun, tolong ditanggalkan dulu. Kita harus gembira ya, karena ini adalah perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah yang sangat banyak, kita masih bisa duduk di sini. Masya Allah pakai seragam. Ada yang namanya makanan, ada hiburannya, ada ini, ada itu.
Kita berkah banget di sini ya karena banyak karunia Allah. Sementara di sana ada saudara kita yang terkena musibah, Aceh, Sumatera dan sebagainya. Jadi kita tuh sebenarnya pengen gembira nggak enak. Tapi kita harus gembira kata Allah. Gembira bukan di atas penderitaan orang lain. Gembira kita masih diberikan karunia. Dan karena Allah kasih rahmatnya juga, fabidzalika falyafrahu, maka dari itu kita harus gembira. Tuh 2, 3. Gitu. Kenapa? Karena orang gembira adalah bersyukur. Ya kan Bu ya? Ada musibah bersabar, ada nikmat kita syukur, udah gitu doang sih hidupnya. Ya kan? Ada nangis, ada ketawa. Ada cantik, ada jelek. Ada cantik, ada jelek. Ada nangis, ada ketawa. Nah, gitu kan. Alhamdulillah. Fabidzalika falyafrahu, maka dari itu kita semuanya harus pada gembira. Ulaika khairum mimma yajma'un, itulah ya hal-hal yang lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Ini kita kumpul nih bagus, ada santun, ada ngaji, tapi dengan kita gembira lebih baik lagi. Siap gembira? Siap gembira bunda-bunda? Tepuk tangan buat bunda-bunda udah datang. Masya Allah. Bu, ini acara sukses bukan karena kita dan panitia, ya nggak sih? Karena ibu datang. Nah bilang acara mau gimana ibu nggak datang, gue nggak jadi ceramah. Ya mak nggak datang, gue mana penduduknya? Nggak ada penduduknya. Ceramah gue depan tiang. Tapi kalau ibu datang, saya nggak datang, masih banyak guru-guru kita, ustadz aja masih banyak. Nah ibu nggak datang, bagaimana nasib saya? Bu maaf ya bu, yang datang cuma sedikit. Nah repot nih ibu-ibu yang bikin kita sukses. Alhamdulillah. Ya dong, guru nggak ada jemaah nggak bisa jalan, jemaah nggak ada guru nggak bisa jalan. Maka kita saling apa namanya? Susah gue ngomongnya gitu ya. Ya. Jadi hari ini kita akan bergembira dengan mengerjakan 5 hal dulu. Kata guru saya, guru kita semua, Dr. Aisyah Dahlan, kalau kita mau gembira, mau bahagia, mau cantik, mau sehat, mau ganteng, mau gagah, 5 hal kita kerjakan, oke? Yang pertama, tersenyum 7 detik. Cepetan senyum. Senyum yang benar. Senyumnya jangan, itu bukan senyum, itu stroke. Senyum itu sama. Oke, dah. Yang kedua, tertawa 7 detik. 7 detik. Oke. Ibu-ibu ketawa. Oke, bagus. Tersenyum udah, tertawa udah. Yang ketiga, mengaji. Udah tadi kita ngaji. Baca Al-Quran, mendengarkan Qori'ah. Qori'ahnya udah baca Quran tadi. Udah, Masya Allah itu Qori'ahnya adalah sama-sama kita di iNews TV. Ya, Cahaya Hati Indonesia. Waktu saya ketemu dia belum nikah, sekarang lagi hamil. Tahu tuh siapa yang menghamilinya? Parah deh. Suaminya lah ya gitu ya. Yang ketiga adalah kita mengaji. Tapi mengaji bukan 7 detik. Senyum 7 detik, tertawa 7 detik, mengaji kita terus-terusan. Yang keempat adalah bergerak. Coba ibu angkat tangannya, bergerak semua begini ya. Dan ibu juga sudah bergerak dari rumah ke sini. Ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang terbang bahkan ya. Alhamdulillah. Dan yang kelima adalah bernyanyi. Tadi nyanyi udah, selawatan ya kan. Kita nyanyi selawat kalau ibu pengajian mah. Jangan nyanyi yang macem-macem, jangan serem-serem. Karena ucapan adalah doa. Ya kan? Kalau kita nyanyinya lumpuhkanlah ingatanku, tak lumpuh ntar. Repot. Setan dalam hati ikut bicara, bagaimana kalau ku selingkuh saja, serem. Masa mau ikutin selingkuh? Kita nyanyinya adalah tadi berselawat, ya kan? Kayak tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada tibil kulub dan sebagainya. Yuk kita sekarang kupas tuntas setajam silet, menguatkan iman dan juga akhlak di era modern sekarang ini. Siap? Yang pertama, gimana biar kita punya akhlak di masa sekarang ini, iman kita kuat, akhlak kita kuat. Karena memang dulu ya kita tuh sebelum maghrib udah ada di rumah, ya gak sih? Semua maghrib ada di rumah, sholat berjamaah, ngaji sampai isya, pada belajar udah. Sekarang jangankan maghrib, isya aja anak masih di luar.
Dulu kalau kita masuk rumah, kata orang tua kita, duduk dulu, jangan langsung masuk. Duduk situ, dan saya ingat banget di halaman rumah itu kita naruh kendi yang ada kayak kerannya, cuci muka dulu. Tidak perlu udu dulu, baru masuk, tapi duduk dulu. Kenapa? Ada yang dibawa dari luar, itu benar. Nah sekarang boro-boro udu, datang baju nggak ganti, langsung brek tidur, gimana nggak emosi di dalam rumah. Karena kita bawa segala macam dari luar. Dan itu orang tua bener banget, ketempelan, benar. Bukannya itu tahayul, bukan. Emang di luar sana banyak yang namanya aura-aura negatif. Negatif. Tuh, 2, 3. Monyong-monyong, negatif. Nah, dulu sekarang beda. Dulu anak kita kalau kita omelin, saya deh, generasi saya kalau dimarahin sama orang tua karena kita salah atau nggak salah, orang tua kan bawaannya khawatir. Kenapa sih kamu? Hah? Pulangnya malam main terus. Kita duduk. Iya Umi, nangis kita. Tapi sekarang anak zaman sekarang diomelin nggak begini. Emang kenapa sih mak? Yang penting kan pulang mak. Udah mak, jangan berisik ya. Oh, ke kamar mandi dulu. Itu sekarang. Dulu kita ngomong maaf nih anjay, nggak pernah. Sekarang anjay udah jadi makanan. Anjay, anjrit, bejir, ya kan? Dulu mah kita ngomong gitu kayaknya gimana gitu. Sudah berubah zaman. Gimana biar kita tetap punya akhlakul karimah, iman yang kuat di era modern sekarang ini? Tetap satu, Quran jawabannya. Quran itu 14 abad yang lalu sampai sekarang pasti nggak akan pernah lekang di gerus zaman. Musik. Kita buka dengan selawat, selawatnya kita kupas gitu maksudnya. Setuju? Tadi dulu belum nyanyi. Tunggu aja 2 jam nunggu. Jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Ini besok tanggal 14, jangan lupa jam 5 pantengin di Sambut Indah. Besok saya nih temanya. Besok apa tema saya lupa deh. Pokoknya besok nonton ya, awas kalau nggak nonton. Sallallahu alaihi yasin Ahmad al-Hadil amin wa alihil muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Sallallahu alaihi yasin Ahmad al-Hadil amin wa alihil muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Hafizna kullal Qur'an jawidna tolkol lisan fahimna anil bayan sabitnahu fil jinan. Jeng GSGL bu, GSGL, gue suka gaya lo. Yang pertama, hafizna kullal Qur'an. Ya Allah, jagalah kami dengan Al-Quran. Jagalah ibu kami, bapak kami, anak-anak kami, majlis salim kami, lingkungan kami dengan Al-Quran. Iman dan akhlak semuanya ada dalam Al-Quran. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Kana hulukuhu Al-Quran. Bahwasanya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. 2, 3. Maksudnya gimana nih bululung hafizna kullal Quran? Iya, jagalah orang tua kami hatinya. Ibu-ibu kalau udah marah serem. Ya kan, apa aja diucapin. Ntar udah beres baru dinyesel. Contoh, ada seorang ibu datang ke rumah saya. Nangis-nangis. Bu Lulung, doain dong. Anak saya perempuan udah umur 30 tahun belum nikah-nikah juga. Saya sholat udah, sedekah udah, apa-apa udah. Kan saya jadi kayak gimana gitu. Ke tetangga pada ribut. Yang punya anak gue tetangga yang ribut. Kapan lo nikah? Kapan lo nikah? Emang netizen rese? Ya kan? Saya bilang, ibu sholat udah, ngaji udah, sedekah. Ini suami saya yang mirip Afgan. Pak di depan pak boleh? Oh mau di sana? Oh mau ke toilet. Kira mau duduk depan. Nah suami saya Betawi Setiabudi pak. Setiabudi sana, karet belakang. Karet tengsi karet belakang tuh. Ya. Lanjut kagak nih?
Jagalah kami dengan Al-Quran. Terus ibu udah ngaji, udah sedekah, udah semua udah, tapi kenapa belum dikabulkan? Saya bilang, coba ibu ingat-ingat, ada ucapan apa yang membuat anak ibu menjadi terhambat jodohnya? Apa ya? Oh iya, dari SMA nih saya suka ngomong gini Bu Ustazah, apa? Kan kadang anak-anak tuh kalau habis subuh tidur lagi ya, bener gak sih? Sholat subuh dulu, kalau mau tidur lagi nggak apa-apa. Kalau lagi libur, kalau lagi nggak kan pasti kan dia rebahan-rebahan, baru dia siap-siap sekolah. Ketika dia tidur lagi, saya bilang gini, ya Allah, anak perempuan mama, gitu kan ya. Tidur lagi habis subuh, jauh jodoh kamu, jauh jodoh kamu. Nah, iya juga sih Bu, saya sering ngomong gitu, jauh jodoh. Ibu yang doain. Gimana mau yang namanya imannya kuat, kita ngomong juga akhirnya menjadi kenyataan. Ya harus ngomong apa ya Bu, habis kalau nggak digituin dia nggak bangun-bangun. Jangan ngomong kayak gitu, ngomong yang bagus. Ya ampun, anak perempuan emak gitu kan. Saya minum dulu aus. Maaf ya Pak. Ada aja gitu kayak batu. Ya ampun, anak perempuan emak, ya Allah, tidur lagi besok kalau nikah mertuanya baik, ya lakinya baik, ya tajir melintir gitu. Jauh jodoh kamu, jauh di depan pintu, jauh jodoh, semuanya kalimatnya jauh jodoh, jauh jodoh, jauh jodoh. Ini anak laki lagi nih habis sholat subuh tidur lagi, rezeki dipatok ayam, gak dapat kerjaan lu, gak dapat kerjaan sampai sekarang. Saya dapat 2 bulan PHK, nauzubillahimin. Akhirnya anak kita nggak punya akhlak, imannya nggak kuat. Kenapa? Ya Allah, aku sudah sholat, udah ngaji, mana kau belum dikabulin juga? Akhirnya kesel. Nauzubillahimin. Jadi mulai sekarang ucapan kita harus yang bagus-bagus. Oke, setuju nggak? Setuju kagak nih? Bu, nggak makan Bu? Kan suka gitu tuh ibu. Enggak saya nggak makan nasi, nasi jahat. Kok nasi yang jahat? Iya sekarang katanya nasi jahat mengandung gula. Bukan jahat, yang penting jangan berlebihan. Nasi jahat. Gak makan ini Bu? Enggak kambing jahat. Semuanya jahat, dosa lo Bu ngatain jahat. Bilang aja kita sedang tidak makan nasi. Udah, nasi jahat. Ya nggak Pak? Kan orang kadang gitu diet gitu. Nasi jahat, ini jahat, ini jahat. Bukan jahat, kalau berlebihan baru kita nggak sehat. Ngomong nggak makan Bu. Makan Bu dikit biar sehat deh. Iya insya Allah. Nasi jahat, kopi jahat, semua jahat. Apa yang gak jahat di dunia ini? Kalau gak kena nasi puyeng, kita mah orang Betawi. Kita pagi-pagi nasi uduk ya kan, nasi goreng. Itu cuma makan buah doang nih, kepengen ikut-ikutan. Jam 9 udah begini. Apa ya gue keliengannya? Oh iya gue belum kena nasi. Kan gitu kita ya. Perut jengkol aja sok-sokan dia. Lagu banget. Perut jengkol kita mah, pete, mantep. Sambal pete, jengkol digoreng pakai bawang goreng enak banget. Kok gue jadi lapar ya? Yang pertama, jagalah ucapanmu. Kata siapa nih? Kata surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik-baik saja. Bapak, Ibu pada mau umroh ya? Insya Allah. Gitu jangan boro-boro, gua gak punya duit. In this economy susah, beli beras aja susah lo jadinya lo. Ngomongnya insya Allah. Besok anak-anak mau nikah, insya Allah doain. Boro-boro, pacar aja belum punya, ya boro-boro jadinya. Katakanlah perkataan yang baik. Ibu besok mau jalan-jalan, mau umroh mau ini. Iya dong, alhamdulillah. Orang kaya. Enak nih Bu saja, orang kaya. Itu, don't rich people difficult. Jangan kaya orang susah. Udah gak Pak Lurah, bahasa Inggris saya Pak Lurah. Don't jangan, rich kaya, people orang, difficult susah. Jangan kayak orang susah. Bagus nggak Pak bahasa Inggris saya? Bagus ya? Bagus. Saking bagusnya sampai nggak ngerti Pak Lurah. Yang pertama, omongan yang baik-baik. Akhlak dimulai dari rumah.
Pertama seorang ibu, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah buat anak-anaknya, buat keluarganya. Tapi ibu juga nggak bisa ngomong baik-baik kalau lakinya pelit. Ya nggak coy? Suami pelit, medit. Di sini mah nggak ada semua baik-baik semua. Suami pelit, medit, perhitungan. Gimana kita mau soleha? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin, pembimbing, pembina, pendidik bagi istrinya. Karena apa? Bima anfaku, karena dia memberikan nafkah. Kalau udah memberikan nafkah, memberikan kasih sayang, maka muncul solihatun, qanitatun, hafizatun. Solehah istrinya, taat istrinya, dan menjaga dirinya. Jadi duit. Sampai bilang, duit tidak bisa memberikan kebahagiaan. Kata siapa? Kata siapa? Orang kalau punya duit bisa berbagi sama anak yatim. Orang punya duit bisa bikin pengajian. Mati aja pakai duit. Kuburan berapa juta noh? Ya nggak Pak Lurah? Berapa juta kuburan? Belum kafan, belum tahlilannya. Lo pikir pakai daun? Mati. Duit nggak dibawa mati, harta nggak dibawa mati. Kata siapa? Kita meninggal tuh bawa harta, wakaf. Ya nggak Pak Ustadz? Wakaf kita amal jariyah, sodako jariyah. Santunan anak-anak kedoain kita sodako jariyah. Amin ya robbal. Kenapa Pak? Mau dibawa ke saya ya? Tahu aja Bapak sudah keringetan. Hati-hati Pak, saya udah TV loh. Jadi yang pertama gembira. Kalau udah gembira, akhlak kita pasti enak. Ngomong juga enak, ya kan? Yang kedua, ngomong yang baik-baik. Kalau kita udah ngomong yang baik-baik, terutama ibu-ibu nih. Ibu-ibu mendoakan anaknya mendapatkan akhirat. Bapak-bapak mendoakan anaknya mendapatkan dunia. Ibu bapak ngedoain dunia akhirat. Maka kalau kita udah kuat iman, akhlak lewat Al-Quran, tadi hafizna kulal Quran, jagalah kami dengan Quran, insya Allah tercapai iman dan akhlak. Dulu, maaf nih, dulu dukun bentuknya serem dulu, dukun bentuknya serem, hitam-hitam, kuku panjang-panjang ya kan. Gitu-gitu kan, sih asih baku tutup adem, kayak gitu-gitulah bahasanya. Sekarang dukun modern. Ada di sosial media dukun, cek hodam lah. Gak boleh tuh cek hodam dengan cek saldo. Duit ada berapa ya di bank ya kan, cek hodam. Tarot gak ada tuh anak zaman sekarang. Semua tidak ada yang namanya minta kepada selain Allah, minta hanya kepada Allah Subhanahu. Hafizna kullal Quran. Ayo kita ngaji yang semangat. Mau apa aja nih anak-anakku sayang, apapun yang kamu tanyakan di Quran ada semua. Itu tuh kalau orang-orang sono, orang-orang barat sono, pinternya bikin filmnya Bu saja, Wonder Woman lah, inilah itulah. Itu semua dari hadis, dari Quran coy. Pernah nggak nonton film bidadari peri-peri kecil? Fairytopia, peri-peri kecil yang suka ada sayap-sayap itu. Mereka bangga tuh nonton itu hadis Nabi. Bahwasanya anak-anak kecil yang wafat di masa usia-usia balita, di bawah balita gitu ya, itu mereka kumpul dengan Nabi Ibrahim, diberikan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis. Dibikin film sama mereka. Nah, kita mau bikin film ya, orang tuanya keburu, "Gak usah nonton. Gak boleh nonton." Boleh Bu nonton Bu. Yang penting ambil pelajaran. Semua adalah Al-Qur'an. Hafizna kullal Quran. Jawidna talqal lisan, ya Allah jadikan Quran ini bacaannya di lisan saya dengan tajwid yang bagus. Makanya ngaji. Bu saja Suherni. Di sini ngajinya apa aja? Fikih, tauhid, Quran, semua ada. Iya, alhamdulillah. Itu tuh. Maka kita harus ngaji. Ini anak saya yang pertama. Nanti ibu ya belanja, itu dagangan saya. Nggak boleh foto sebelum belanja. Pak Lurah borong, Pak Camat borong. Oh nggak ada Pak Camat ya. Alhamdulillah. Yang kedua apa tadi Bunda? Jawidna talqal lisan, jadikan lisan kami ini bagus baca Qur'annya. Walaupun kadang-kadang dialeknya beda, nggak apa-apa. Yang penting Allah Maha tahu. Nah kita kalau ngaji kan ya Masya Allah tabarakallah ya. Kadang-kadang ada orang disuruh alam taro kaifa fa'ala fa. Dia jadinya alam taro kayak papa ala. Fitnah tuh fitnah. Nah itu orang mana tuh? Itu kampungnya si Meta tuh. Garut. Alam taro kai papa. Pak Bu, Pak. Udah nggak apa-apa, Allah Maha tahu. Yang penting dia mau ngaji. Jangan
Jangan sampai salah huruf, salah arti. Makanya kita kalau ngomong jadi akhlak. Contoh musik. Ini kalau salah ngomong nih, musik. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min gummah bi ahlil badri ya Allah. Jeng 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 jeng. Cakep banget. Keren. Ya Allah, selamatkanlah umat Nabi Muhammad minal afati wan niqmah, pakai qaf. Jauhkan umat Muhammad dari segala penderitaan dan kesengsaraan. Kalau pakai qaf, niqmah itu sengsara. Kalau pakai ain, nikmah itu karunia. Coba kalau salah ngomong. Ibu-ibu ya kan dikasih kenikmatan sama suaminya sama bapak ya kan. Pak, nikmat. Berarti ibu sengsara. Harusnya nikmat pakai ain. Salah arti tuh kalau salah huruf. Makanya kita ngaji, Masya Allah. Semoga Miftahul Jannah menjadi wadah buat ibu-ibu rempuak dan sekitarnya ya. Amin ya Rabbal. Ngaji itu kalau ada ngatain Allah, lo ngaji aja masih begitu. Gue ngaji masih begini, apa lu kagak ngaji gituin. Lu ngaji aja masih gibah, gue ada dua, satu gibah, satu ngaji, ada pahala sama dosa. Lu udah kagak ngaji, gibah lagi, dua dosa lo gituin. Ya nggak coy? Tangan dong. Tenang Bu, tenang. Saya kasih kuncinya. Kan Miftahul Jannah. Kalau abis gibah ada doanya. Bukan saya ngajarin gibah. Kalau telanjur gibah baca doa. Ayo ikutin. Rekam. Doa sesudah gibah. Ikutin. Hai. Doa sesudah gibah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lana walahu. Allahumma gfir lana walahu. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa dia. Kenapa dosa kami? Karena kami ngomongin. Kenapa dia? Gara-gara dia gue jadi ngomong. Lu ngaji aja masih ngomongin orang, masih ada satu ngaji, satu gibah. Oke, gue dosa dan pahala. Lu terus kita diomongin sama orang, udah gak usah sedih, ngaji jalan terus. Kalau dijelek-jelekin, bodo amat. Kalau ada orang yang jahat sama kita harus baik sama dia. Lo jahat, gue baik. Lo baik, gue baik. Nah, gitu kan ya. Ntar ikutin Ibu ya. Lo baik, gue baik. Lo jahat, gue tetap baik. Ya kali bidadari jahat. Gitu. Kan kita bidadari, Miftahul Jannah. Ya nggak Pak Ustadz? Lo baik, gue baik. Lo jahat, gue tetap baik. Ya kali bidadari jahat gitu. Kalau ada macam-macam kasih dia pantun. Bululung diomong-omongin bululung, digibahin, dijelek-jelekin. Udah, saya nggak akan ngomong. Saya bilang apa? Ikan emas, ikan lele. Ikan emas, ikan lele. Sorry, gue nggak panas karena lo sepele. Ya nggak coy? Ikan emas, ikan lele. Sorry, gue nggak panas karena lo sepele. Nggak gue pikirin. Yang penting ridho Allah ya aku cari. Gitu. Manusia nggak ridho, bodo amat. Understand? Bagus. Jadi kalau kita jauhi dengan tolkol lisan, kalau kita ngomong di lisan ini Quran selalu ada, mudah-mudahan omongan kita nggak akan jelek. Anjir, anjay, mana akhlaknya tuh? Anak-anakku sayang, bisa nggak jangan ngomong anjir? Tambahin B, banjir gitu. Dibanjir sono. Kita doain daripada diberikan bantuan, diberikan kekuatan, amin ya robbal. Jauhi dengan tolkol lisan, fahimna anil bayan, fahamkan kami ya Allah tentang isi Al-Quran. Kita ngaji berat loh Bu. Saya ngerasain sebagai ustazah, kalau kata orang ibu ustazah pernah iri dengki gak sih? Ya pernah lah. Tapi kan kita harus punya akhlak dan iman. Iya, tapi kan iman turun naik. Hari ini kita kuat, hari besok kita sedih. Hari ini kita kuat iman, besok kita turun imannya. Contoh, saya ustazah katanya, pernah iri dengki gak? Pernah dong. Saya ngeliat teman-teman saya jalan-jalan gue gak diajak. Tadinya gue mau diajak, ustazah nanti saya ajak ya, iya. Tiba-tiba gak jadi deh ustazah. 5 kali dia janji tuh orang. 1 janji mau kemana, kagak jadi. 2 mau umroh, kagak jadi. 3 kagak jadi mulu, kita puyeng, sakit 5 hari.
gue dosa. Gue nggak marah, gue kesel. Oh iya, ingat ingat sama anak pagi-pagi ngomel kan udah mama bilangin kalau mau sekolah itu siap dari tadi malam. Jadi mama juga nyariin kamu sepatu. Emang kamu naruh di mana sepatunya? Ha? Mana sepatunya kamu taruh di mana? Tapi ikut dibantuin nyari. Suruh aja cari sendiri, tapi kan ibu tetap nyari. Mana coba? Di mana? Nggak ada tuh, di sini nggak ada tuh kan? Tuh udah mama bilang ngomel. Pergilah sekolah tuh bocah. Ibu ke pasar. Kadang belanja depan rumah. Masak buat siapa? Kan tadi pagi diomelin. Kok dimasakin? Katanya kesel. Hah? Tawa lagi mikir. Saya maksudnya. Bener nggak Bu? Maaf, kita ngaji masih ada nggak rasa iri? Manusia, masih ada rasa kesel nggak? Tapi karena kita ngaji di sini kesel, di sini ayat, di sini kesel, di sini ayat, lama-lama itu otak berisik. Perempuan itu Pak, otaknya paling rame. Apa yang nggak dipikirin sama dia. Besok kalau gue nggak ada, anak gue gimana ya? Udah ajarin aja akhlak. Yang penting satu, sholat jangan tinggal. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Anak-anakku sayang, tolong dijaga sholatnya. Kita semua termasuk saya, kita semua ayo jaga sholat kita. Kalau sholat kita sudah baik, insya Allah hidup kita baik. Perbaikilah sholatmu, maka Allah akan perbaiki keadaan hidupmu. Weh, kata-kata hari ini dong. Maka Allah akan perbaiki kehidupanmu. Cakep. Muliakanlah orang tuamu, jadikanlah orang tuamu raja, maka rezekimu rezeki raja. Tapi emang netizen emang rese sih. Kita punya anak kita udah nikah, punya anak lagi, punya cucu kita dong. Kalau anak kita kerja, cucunya itu sama kita, orang ngomongin itu orang emaknya dibabuin. Bener nggak Pak? Emaknya dibabuin orang tuanya. Orang kan kasihan udah lansia itu orang tuanya. Anaknya kerja nyari duit, ih gue sih gitu kan. Tak kalau anak di rumah itu orang anak udah kuliah tinggi-tinggi nggak ngapa-ngapain, serba salah mulut netizen, ya kan? Kita jaga cucu, kita sangka dibabuin. Padahal mah ibu-ibu juga kadang seneng kan jaga cucu. Cuman buat anak-anak kalau yang Ibu Korea mau kemana? Mau pamit? Iya deh, oke deh. Semoga hamilnya sehat walafiat ya. Iya. Kenapa kau tinggalkan aku? Why? Oke deh, ada acara lagi biasa. Dia lagi banyak job. Amin ya robbal. Salam sama Ustadz Sam ya, tetangganya Ustadz Sam dia. Jemaah, lanjut kagak nih? Fahimna anil bayan. Berikan kami pemahaman Al-Quran ya Allah. Walaupun kami memang banyak salah mengaji, apalagi ini ulang tahun yang kedua ya Allah, ada santunan, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ngaji itu berat Bu, belum yang konflik di majlis taklim, belum yang keluar dari grup ya kan. Udah keluar dari grup bikin grup lain ya kan. Ini udah di grup nih, keluar dari grup bikin grup baru, cuman buat gibahin yang grup itu. Kan cewek begitu ya Pak Ustadz ya, cewek tuh begitu. Kalau nggak ngaji tuh nggak bahagia. Perempuan itu Pak, ingat nih Pak, perempuan itu obatnya 3J. Catat, kita cewek obatnya 3J. Jalan-jalan. Yang kedua jajan. Nggak pernah sih ke pasar ke mall tapi paket, kan? Jalan-jalan, yang kedua jajan, yang ketiga julid. Tahu julid? Nyinyir. Gibah aja nggak perlu pakai suara, pakai mata bisa. Saya nggak suka sama dia nih.
kita berdua nih di sini nih. Bu MC, sayang, kakak sini. Sini. Kita gibah pakai mata. Sini sayang, cantik, naik. Ibu lewat. Saya nggak suka sama ibu, dia lewat cepetan. Terus kita gini. Nah kan? Bener nggak Bu? Bener banget Ustazah. Banget, pernah banget. Tapi ada doanya. Habis gibah tadi doanya. Iya bener juga ya. Makasih sayang. Kamu cantik banget sih. Ini baju kondangan ya. Kan biasanya kalau kondangan pakai brokat coy. Kalau kita kan baju syuting. Fahimna anil bayan, fahamkan kami ya Allah. Jagalah akhlak anak kami sendiri sebagai orang tua, suami, pokoknya keluarga besar semuanya. Akhlak itu dimulai dari rumah, mudah-mudahan rumahnya membuatkan nyaman sehingga anak-anak nggak mencari kenyamanan di tempat lain. Amin ya robbal. Fahamkan kami, faham apa lagi? Faham contoh nih. MC, sini lagi. Sini sayang cantik. Nanti dirimu ngetok-ngetok, mana ada mic lagi nggak? Minjem mic-nya lagi dong. Maaf Cin, kita di sini banyak drama di sini. Nanti Kak Indi anak saya juga mau nyanyi nanti ya. Nah, sini. Siap Ustazah. Nanti dirimu cerita bertamu ke rumah Umi. Siap. Ini kan hari Rebo ceritanya, besoknya Kemis. Kamu bilang gini, Assalamualaikum Umi, waalaikumsalam gitu kan ya. Terus kamu ngajakin Umi makan-makan besoknya hari Kemis, oke? Pokoknya begitu aja cepetan. Siap. Bertamu. Gue lagi bebenah di rumah. Tok, assalamualaikum. Tamu tuh. Umi. Ngek, waalaikumsalam. Umi lagi ngapain? Sibuk Ya bener Allah, kayaknya. Umi lagi bebenah, sini masuk. Iya. Tumbenan. Udah ya. masak apa Mi? Belum masak sih, belum masak. Ya Kenapa, udah, kenapa? Ada kalau apa? gitu nggak usah masak. Besok kita ajak jalan-jalan makan-makan Mi. Besok? Hari Kemis. Ini hari Rebo, besok hari Kemis. Mau ngajak makan-makan? Iya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam Wah, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. artinya. Kan cerita lu udah paham. Oh, Bu saja puasa Oh, gitu. oh iya. Ulang. Iya, ulang. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh iya, Ustazah puasa. Iya, Kemis, Masya maaf ya. Saya Allah. nggak jadi jalan-jalan. Ya Oh. deh Ustazah. Berarti dia paham Al-Quran. Ya nggak coy? Paham, Sekarang Insya Allah. kita drama lagi. Kita turun. Ada bayarannya nggak kita turun cepetan. Bayaran. Gua aja nggak tahu gua dibayar berapa di sini. Gua aja nggak tahu, nggak ngomong dia. Awas aja kalau gua nggak. Gua aja nggak tahu coy. Sama Maksudnya lagi Ustazah. kalau kurang gua telepon. Iya. Nah, yang diundang ke sini keren-keren Ustadz Maulana. Iya. Ustadz Sam. Iya. Sama lah gua mau Ustadz Maulana. Iya, benar. Kita lewat ngeliat orang gibah nih. Bapak tak pada begibah ya Pak. Atau enggak ibu gua aja dia bapak mah nggak pernah begibah. Iya. Bapak ibu gini. Gitu ya ibu bergibah ya. Terus kita langsung ntar baca ayatnya gini. Ayo, kita ke tempat Bu RT yuk. Ayo Ustazah. Lo tuh orang lagi pada gibah deh kayaknya deh. Coba kasih ayatnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Oh, celakalah orang yang suka mencela dan memfitnah. Wah, kita kan. Begitu caranya. baik. Jadi kita paham dengan Al-Quran. Betul. Bukan Jadi gitu? selamat ya. Selamat Ustazah dunia ya. akhirat. Jadi kita nggak usah ngomong macam-macam. Benar. Itu orang tukang gibah. Emang tuh rese tuh dia. Nah kita Iya, gibah iya, juga. iya, iya, Dengan pakai benar. Quran. Wailul likulli hamazatin lumazah. Keren. Iya, Cakep. Terus ibu langsung jawab. Sadaqallahul azim. Gitu ya kan. Cakep Ustazah. Makasih. Benar-benar. Ini ilmu loh Atas Ustazah. lagi ya. Iya, Gitu. silakan Ustazah. Pokoknya apa aja kita pakai ayat. Betul. Ya kan? betul. Kalau kita lagi iri dengki, wa min syarri hasidin idza hasad. Jangan pernah berdengki. Kan gitu ya Pak ya? Iya. Itu baru paham sama Quran. Understand? Saya ke atas lagi deh. Tepuk tangan semuanya. Fahimna anil bayan. Fahamkan kami ya Allah. Kami mungkin yang namanya sebagai ibu, sebagai suami tidak sempurna. Tapi di Quran dibilang apa? Jangan pernah yang namanya kita menuntut kesempurnaan. Menikah adalah bukan mencari sempurna. Menikah adalah saling menutupi kekurangan. Kata-kata hari ini tuh gue kasih lagi tuh. Sabitnahu fil jinan. Jadikan dengan Quran ini ya Allah kami bisa nanti kuat sehingga masuk ke dalam surgamu. Jadilah kita penjaga surga. Gue ngomong gini tadi, penjaga surga.
Kita mah bukan penjaga surga, keles, itu mah malaikat Ridwan. Apa jadi kita penjaga surga? Masuk surga. Ibu kalau penjaga surga jagain doang dong. Menjadi muslimah penghuni surga, penjaga surga. Lama gue bukan Ridwan. Enggak coy. Bener kagak bang? Jujur loh, penjaga surga siapa? Malaikat, apa kita? Udah, saya udah sampai jam berapa nih saya nih? Hah? Apa jam berapa? Jam 11 Ustazah. Emang sekarang jam berapa sekarang? 10.20. Nah, jadi walaupun di sini era modern, Quran tetap kita pakai. Jangan bilang itu kan Quran zaman dulu, nggak bisa. Quran sampai sekarang sampai nanti itu Quran kita pakai. Sabitnahu fil jinan agar kita berjumpa di surga. Di surga, ibu ketua Majelis Taklim, bapak ketua DKM, semua para pencinta kebaikan nggak bisa masuk surga sendirian. Ibu ketua Majelis Taklim mau masuk sendirian ke surga, maka dibikin Majelis Taklim. Buka surat 39. Buka Az-Zumar ayat berapa kalau nggak salah 70 apa 73 tuh. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Allah menggiring orang-orang bertakwa ke dalam surga dan mengucapkan selamat datang ke dalam surga secara berombong-rombongan. Tuh, jadi kita surga nggak bisa sendirian, makanya bapak ibu semua tuh bikin taklim, bikin apapun komunitas pasti pengen rame-rame, ya nggak sih pak? Nggak mungkin kita masuk surga sendirian. Nabi Adam aja kesepian, nggak ada Siti Hawa. Bapak gimana kalau nggak ada istri? Sepi nggak pak? Hah? Ah lemah dia tuh. Nggak ada perempuan, lemah dia. Iya itu. Jadi itulah ya beberapa kalimat selawat yang kita ambil ternyata memang untuk menumbuhkan iman dan akhlak. Satu, jangan bosan sama Quran. Kedua, amalkan walaupun cuman sedikit. Contoh kayak tadi. Oh iya ya, kenapa ibu puasa sunnah? Kenapa Ramadan? Kan di Quran ada. Kenapa ibu kok bergibah? Kan di Quran gak boleh gibah. Emang gak boleh, tapi ada hal-hal yang boleh diomongin. Contoh KDRT masa gak ngomong ibu? Udah bonyok-bonyok, udah bengap-bengap. Kok ibu gak ngomong? Saya gak mau gibahin suami saya. Lama-lama mati. Sabar sama Oon beda-beda tipis. Ya kan kalau di KDRT harus ngomong. Di Quran ada gak sih bu? Ada. Surat 58 ayat 1 sampai 4. Ketika Khawlah binti Salabah dikatain oleh suaminya, punggungmu seperti punggung ibuku. Dia ngadu sama Rasul. Ya Rasulullah, saya tuh kesel banget. Suami saya gak tanggapan saya. Saya gak suka. Pagi saya dikatain, malam saya mau digituin. Ngerti kan maksudnya? Pagi saya dimarahin, malam saya mau digituin. Saya gak mau dong. Bagus, bilang sama suami Anda, jangan mau melayaninya sebelum dia ngasih makan 60 orang miskin. Tuh. Jadi jangan sembarangan ngomong. Mudah-mudahan kita terjaga lisan kita sebagai ibu. Banyak-banyak baca Masya Allah Tabarakallah, banyak-banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Semua terucap adalah dari kata-kata. Yuk mulai dari sekarang kita ngomong yang bagus-bagus. Dari mulai bangun tidur bu. Saya ngajarin anak-anak saya nih, kakak Indi, Hani, bahkan jemaah-jemaah. Kalau bangun tidur jangan bete. Kalau bete akan seharian bete. Kalau bangun tidur kita duduk dulu, kemudian baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jangan bangun dulu, duduk dulu sambil bilang ya Allah sehat, cantik. Kalau cewek sehat, cantik, berkah. Jadi hari itu kita jadi sehat, jadi cantik, jadi berkah. Jangan, tolong ngebangunin gue masih ngantuk tahu, ngomel, udah ngomel seharian tuh. Coba semuanya ikutin saya. Sehat, 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 cantik, 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 berkah, berkah, berkah. Alhamdulillah. Coba semuanya ya, 1, 2, 3. Sehat, 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 cantik, 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 berkah, berkah, berkah. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita buka tanya jawab. Silakan kakak moderator, silakan saya yang mau bertanya. Baik, terima kasih Ustazah. Ternyata Ustazah Lulung membuka sesi tanya jawab. 3 Bapak orang Ibu. aja, 3 orang. Nanti 3 saya orang. kasih hadiah. Adakah yang mau kirim, bertanya? kirim. Boleh tunjuk tangan sebelah kanan. Jangan Ya. kiri ya Ustazah ya. Iya, Tunjuknya jangan pakai tunjuk tangan kaki, kan. jangan. Jangan tunjuk kaki. Wah, kayaknya malu-malu Ustazah. Sebutkan nama dan password. Ayo, Assalamualaikum. oh ya.
Kakak siapa Ibu namanya, Kak? berkerudung putih. Ya. Boleh maju Sebutkan ke depan. nama dan Maju ke depan password. atau di tempat saja? Berdiri saja, Di baik. tempat aja, di tempat ya. Ade Hani nanti kasih hadiah gitu. Yang nanya dapat hadiah, yang nggak nanya beli. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyatin. Saya mau bertanya, Iya sayang. bagaimana cara menguatkan akhlak dan iman di era modern untuk mendidik anak-anak yang di zaman sekarang itu Ya. eh, Main HP ya. main HP, iya. Iya betul. Betul. Itu aja Ustazah. Terima kasih Terima banyak. kasih. Boleh dikasih hadiahnya sayang? Ada garam itu ya, garam cantik, garam rukiah. Mandi pakai garam itu cantik nanti seperti Umi. Amin ya Rabbal. Mana tadi Umi hadiahnya? mau langsung dijawab atau kita tampung dulu Mi? Tampung Tampung boleh dulu, tampung. baik. Oke tampung ya. Baik, ada lagi. Sebut tadi namanya Supriyatin bertanya gimana cara iman akhlak di zaman modern sekarang ini, sementara anak-anak terlalu banyak main di HP gitu ya. Yang ngasih HP-nya siapa? Orang tuanya. Karena kita nanya gimana sih? Yang ngasih dia yang nanya. Udah saya makan dulu dah. Baik, penanya kedua, ayo dapat hadiah loh dari Ustazah Hajah Lulung. Ya, ibu berkerudung apa? Coklat, berkerudung krem, berkacamata di belakang. Masih ada satu penanya lagi, silakan bersiap. Silakan sebutkan nama ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustazah, saya mau nanya. Kita kan sebagai orang tua itu ya, kita kalau mengingatkan anak untuk sholat, itu bagaimana kalau kita udah bangunin, nggak mau, itu kewajibannya itu bagaimana gitu? Mohon penjelasannya. Ya. Terima kasih. Baik, terima Dengan kasih. ibu siapa? warahmatullahi Mohon wabarakatuh. maaf, dengan ibu siapa? Ibu Juarini, Ibu Burini, Zurini. Burini. Bu Rini. Baik, terima kasih Ibu Rini. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Penanya lagi? Ini terakhir. dapat hadiah. Bu MC dapat Baik. hadiah dari produknya Umi. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah, Umi. tabarakallah. Terima kasih. Silahkan Ibu Novi di sebelah sini penanya terakhir. Oh dari Hadroh ya. Masya Allah terima Dari kasih. tim Rebana Tim Cassandra. Rebana Cassandra. Cassandra. Cakep banget deh. Yang ini Ibu. Silakan Bunda Solehah. Terima kasih loh udah pada mau nanya. Jadi kita di sini ada dua arah. Betul. Kalau kita ngaji itu harus ada komunikasi dua arah. Kalau satu arah aku namanya khutbah. Yang bagus dua arah. Kalau segala arah namanya gibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurlela. Saya yang mau tanyakan bagaimana dalam keluarga kayak seperti seorang istri punya suami, sedangkan suami itu tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai muslim seperti sholat, puasa, dan yang lain-lainnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus seorang istri mesti bagaimana, sedangkan kita udah berusaha menasehati atau mengajak. Baik kalau begitu. Ini suami nih ya. Memang tuh ya suami. Itu aja. Itu aja Bu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, sudah 3 penanya. Yang Terima pertama kasih. dari Ibu Supriyati. Bagaimana mendidik anak zaman sekarang kebanyakan nonton HP Ustazah. Yang kedua. Yang kedua dari Ibu Rini, ngingetin anak sholat gimana nih? Sampai Udah dia nggak dibangunin, bangun. nggak bangun-bangun juga. Baik. Yang terakhir dari Ibu Norlela, Suami. ini tentang suami yang tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, istri harus gimana Ustazah? Baik kalau begitu. Yang pertama. Gimana nih anak main HP itu belakangan gue jawab ya. Betul, baik. Yang kedua dulu nih yang masalah anak. Anak udah disuruh sholat. Kita sampai capek ngebangun dari jam 4, jam 5, jam 6, jam 7. Ada yang kadang-kadang bangun di sholat subuhnya jam 7. Ada yang kadang-kadang gak bangun. Bagaimana? Yang penting satu, jangan pernah bosan untuk ngingetin. Surat Toha ayat 132. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam memerintahkannya. Jadi kita tuh emang harus terus cerewet. Nak sholat, nak sholat, nak sholat. Bahkan kalau misalnya dia benar-benar yang belum bangun juga, cepat
harus dia sampai bangun. Tiba-tiba udah capek, dia nggak ngerjain sholat juga sama kayak tadi suami itu misalnya, sudah gugur kewajiban kita. 1 surat Toha 132 wa'mur, yang penting perintahkan, bosan-bosan tuh dia, telinganya kesel-kesel tuh dia, biarinin aja. Kita tuh lebih takut daripada namanya dia masuk neraka ketimbang kita takut kita bangunin anak, benar gak sih? Kenapa sih ngebangunnya kayak gitu banget? Abis anaknya belum bangun-bangun karena nyelamatin dia dari. Minum dulu Ustazah. Maaf ya, ini batuknya acting. Jadi yang pertama wa'mur, yang kedua kalau dia kita ngasih tahu masih belum juga, cuman satu senjata kita doa. Surat 14 ayat 40. Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku, anak cucuku, semua keluargaku menjadi keluarga yang senantiasa menegakkan sholat dimanapun berada. Ya Allah, terimalah doa-doa kami. Itu udah. 1 kita nyuruh, kedua kita minta sama Allah, selesai. Kemudian kalau suami hampir sama jawabannya. 1, bagaimana Asya binti Mazahim solehah? Lakinya begitu, tapi kan suami kita bukan Fir'aun, doain aja Bu. Doain terus, karena kita sama suami bukan nyuruh, bukan nasihat. Suami itu pantang kita nasihatin, suami pantang kita nyuruh-nyuruh. Suami kita adalah mengingatkan. Tuh 2, 3. Pak, aku sih ingetin aja nih. Udah maghrib tuh, udah gitu aja. Sekedar itu, jangan sholat maghrib Kak. Nggak bisa begitu sama suami, nggak bisa. Suami itu harus dengan bahasa kasih. Kita bicara dalam bahasa cinta. Tahu nggak lagunya? Ya berarti Ibu nggak tahu seumuran saya ya. Itu gue paling tua di sini ya. Jadi gitu ya. Pertama perintahkan terus, kedua doain, ketiga tapi dia nggak nurut-nurut. Bagaimana keluarga-keluarga para nabi? Nabi Nuh, Nabi Lut segitu baiknya, anaknya begitu. Ya, Asya binti Mazahim segitu solehahnya, suaminya begitu. Nabi Yusuf segitu baiknya sama keluarga, ya Allah keluarganya begitu, saudaranya nyemplungin dia ke dalam sumur. Nabi Adam alaihissalam segitu baiknya, Qabil-Habil berantem. Ya nggak coy? Jadi tidak ada yang selamat dari ujian di dunia ini, yang penting kita terus berbuat baik. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda, berbuat baik janganlah di. Nah, lagu siapa tuh? Oh iya bagus. 100 untuk Anda. Duitnya minta sama Pak Lurah. Gitu ya. Jadi ya ini untuk Ibu dan Bu siapa tadi sama jawabannya. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Karena suami kita yaitu tadi ya, pasangan yang terbaik adalah yang terbalik. Kita rajin sholat, dia nggak terlalu rajin, kita yang ngepusnya gitu loh. Kalau sama-sama rajin sholat dua-duanya nggak ada ujian di dunia ini. Kita rajin masak, dia rajin makan. Itu yang terbalik, kalau kita masak dia doain masak, siapa yang makan? Saya sama suami mah enak, saya senang nonton, senang yang namanya nonton TV, nonton drakor apa segala macem. Ya suami senang bebenah. Jadi kalau saya lagi nonton, makan kacang, makan pilus, dia lagi bebenah di dapur. Itu bukan durhaka, orang dia demen begitu. Seperti itu. Jadi yang terbalik ya Bu ya. Jadi jangan melihat dari luarnya saja. Kemudian gimana dengan anak yang suka main HP? Gimana nih anak-anak suka main HP? Kita nih ibu-ibu tuh kalau kata Dr. Aisyah Dahlan harus cerdas. Jangan pernah marahin HP-nya karena sekarang sekolah pakai HP. Kerja pakai HP, semua pakai HP. Tinggal kita pinter-pinter di Quran. Quran pun ada di HP, ya nggak sih? Bener nggak Bu? Nah karena saya mau nanya sama ibu-ibu di HP-nya ada aplikasi Quran nggak? Nah itu dia. Nah kamu boleh deh main HP segala macam, tapi satu ada waktunya. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi husrin. Manusia itu dalam kerugian kalau cuma HP doang. 8 jam, ya kan? 8 jam HP, 8 jam tidur, 8 jam kemudian main. Kapan buat Allahnya? Kita kan 24 jam. Jangan sampai kita rugi kecuali orang beriman dan beramal soleh. Gimana cara nguatin iman dan akhlak anak ketika dia juga senang main HP? Masukin aplikasi-aplikasi yang bermanfaat. Quran. Dia nanya apa nih? Maaf nih punten bunda, ayahanda, mohon maaf ya bukan ngajarin. Jadi anak saya nih senang dengar lagu.
Senang dengan lagu, terus dapat jadi nyanyi. Saya dengerin lagunya. Terus saya bilang gini, itu kan hadis Nabi tuh, aku gituin. Ibu tahu nggak lagunya Dewa 19 yang judulnya Satu? Itu Qul Huwallahu Ahad tuh di situ. Apa dia tuh lagu satu deh itunya? Apa sih kak? Tak ada yang lain selain dirimu. Itu siapa? Allah. Dia senang-senang lagu, masukin itu Qul Huwallahu Ahad loh. Gitu. Lagu apapun ya nggak sih bang? Setuju nggak bang? Satu. Jadi kalau dia senang main game misalnya, buka bu, saya pernah belajar surat 19 ayat 59 kalau nggak salah, surat Maryam. Di situ dalam tafsir Ibnu Katsir pas banget buat kita dan anak-anak, apa katanya? Nanti akhir zaman akan ada orang-orang yang melalaikan sholat. Udah melalaikan sholat, mereka seneng nongkrong di kedai kopi, seneng ngopi. Sekarang banyak remaja pada nongkrong di kafe-kafe. Ya nggak coy? Udah nongkrong, ngopi, main HP, pas banget tuh. Itu di Quran loh. Rasulullah ya yang bersabda dari Ka'ab bin Ahbar, apa katanya? Nanti mereka nongkrong di kedai kopi, mereka meninggalkan sholat, terutama mereka meninggalkan sholat Isya dan mereka melalaikan sholat. Dalam hati gini, dan mereka bermain game. Di situ bilang bermain dadu. Berarti apa? Megang HP, ngopi, nggak sholat, main game tuh. Saya bilang sama anak-anak nih, kamu mau kayak gini, nggak sholat, main HP, ngopi-ngopi doang, terus ninggalin sholat dan mereka berbuat buruk. Itu di Quran tafsir Ibnu Katsir, tolong dibuka bab surat 19 ayat 56 atau 59 tentang manusia yang melalaikan sholat dan nongkrong di kedai kopi. Sekarang di jalan mana yang nggak ada kafe? Pak, punten Pak, di jalan mana nih Bapak Camat, Bapak Lurah, di jalan mana Rempoa ini yang tidak ada kafe? Kafe semua, bahkan ibu-ibu dulu mah nggak pernah ngopi di kedai kafe. Sekarang ngantar anak sekolah, jejet ngantar anak sekolah, pas celung nggak ngumpul di sekolahan, dia pergi ke kafe, nungguin anaknya ngopi-ngopi cantik, bergibah dan sebagainya. Bahkan juga dia meeting, taruh udah beres jam 10 jam 11 jemput anak. Kalau nggak dia ke kafe, dia ke rumah. Gimana caranya biar dia kuat iman? Itu HP jadiin ibadah. Kita ngaji odot, one day one juice pakai aplikasi aja, kan ada tuh aplikasi Quran. 1 juz juga ada. Jadikan dia itu sebagai sarana ibadah. Understand? Kira-kira seperti itu sayangnya. Jadi ditambah beriman. Oh ternyata tentang kopi aja ada ya di kafe. Masya Allah, tabarakallah, ada di Quran di kafe deh gue bilang. Bahkan kopi ada di Quran. Gahwa.